Halo, Assalamualaikum, annyeonghaseyo, swadikha. Selamat datang kembali di channel aku, Asmi Nurais. Sebenarnya channel ini udah lama banget nggak update ya, dan aku minta maaf ke teman-teman semua yang mungkin masih nonton channel ini. Dan mungkin ya ada yang nungguin gitu, kenapa channel ini nggak upload, padahal viewersnya atau subscribernya baru 7 ribuan. Tapi buat aku 7 ribu itu kalau dibandingin yang lain mungkin angka yang kecil ya, tapi kalau buat aku itu tuh kayak lumayan besar banget, karena aku sendiri amazed gitu, kok aku berani-beraninya konsisten bikin video di YouTube gitu. Sementara konsisten adalah, berkomitmen adalah sesuatu yang aku takuti. Iya, jadi sebenarnya di video ini aku pengen curhat intinya tentang kenapa sih aku vakum kemarin-kemarin dan apa rencanaku buat channel ini ke depannya. Sebenarnya alasannya ada beberapa, tapi intinya adalah aku tuh kayak beberapa bulan terakhir ya, maksudnya kayak dari Agustus ke Desember, dari Juli ke akhir tahun lalu itu tuh kayak gimana ya, kehilangan motivasi gitu loh, kayak down gitu, mungkin ya karena kondisi pandemi juga, dan kayak nggak bisa ngapa-ngapain gitu loh. Sebenarnya kan di rumah aja harusnya bisa produktif kan, tapi ngerti lah maksudnya. Teman-teman ada yang ngerasain hal yang sama nggak sih? Maksudnya kayak nggak tahu kenapa, tapi seolah-olah eager untuk upload di sosmed tuh kayak berkurang atau bahkan hilang gitu. Kalau dulu aku tuh kayak seneng banget bikin konten gitu di Instagram atau di YouTube, atau mungkin ngirim-ngirim artikel buat lomba blog gitu kan. Sekarang tuh kayak eager untuk menciptakan konten, membuat sesuatu, atau eager untuk berkreatif ria tuh kayak berkurang gitu loh, karena kondisi yang tidak memungkinkan ini gitu. Jadi mungkin emang aku dikasih waktu buat jeda dan mikirin diri sendiri lebih gitu ya kan. Dan alasan yang lebih spesifiknya lagi sebenarnya, teman-teman ingat gak sih waktu akhir Oktober lalu atau kayak awal Oktober bahkan lupa, aku tuh sempet upload teaser single pertamaku yang judulnya Puan Kini. Nah, single itu tuh kan, maksudnya aku tuh ekspektasinya upload teaser itu beberapa waktu kemudian lagunya akan rilis kan. Jadi kan lagu itu tuh aku menang dari workshop ya. Jadi ada workshop penulisan lagu, terus aku menang workshop itu, terus karena menang aku dikasih kesempatan buat rekaman dan produksi lagu yang aransemennya tuh dibantu sama penyelenggaranya, yaitu Komunitas Musisi Mengaji atau Komuji Indonesia. Nah, waktu itu tuh ada kayak miskomunikasi gitu yang membuat aku tuh mikir kalau ini akan langsung dipublish nih. Ternyata enggak, ternyata lagunya tuh enggak langsung dipublish saat itu juga, tapi ditunda, bahkan sampai sekarang juga masih proses sign kontrak, lagunya belum rilis gitu. Padahal aku tuh posisinya udah bikin udah bikin banyak persiapan lah, udah bikin konten udah bikin konten lirik videonya, udah bikin konten cerita tentang dibalik proses pembuatan lagunya, udah bikin video bedah lagu. Jadi kayak aku tuh udah prepare banget, bahkan aku udah bikin artworknya. Tapi ternyata lagunya nggak rilis-rilis gitu. Jadi perasaan aku tuh kayak aku udah nyebarin undangan nikah, tapi nikahnya tuh nggak jadi. Kebayang nggak sih malunya gimana? Maksudnya kayak ngerasa nggak worth it gitu di bidang musik jadinya. Aku tahu ini berlebihan, tapi ya pernah gak sih teman-teman punya ekspektasi yang tinggi terhadap sesuatu, tapi ternyata ekspektasi itu tuh nggak nyampe gitu, teman-teman jadi down sendiri gitu. Nah itu tuh yang aku rasain kemarin. Jadi kayak kayaknya aku emang belum waktunya deh aku mulai karir di musik gitu. Makanya hubungannya sama channel YouTube ini adalah, kan channel YouTube ini tuh jadi tempat exercise aku untuk bermusik, untuk menerjemahin lagu, untuk nulis lirik gitu kan. Jadinya kayak kayaknya aku perlu istirahat deh buat nulis lirik-lirik gitu, karena kayak kepikiran sama lagu sendiri, dan malu juga udah promo-promo tapi singlenya nggak keluar gitu lah intinya. Dan alasan yang kedua, sebenarnya sejak bulan Oktober kemarin, maksudnya pas bareng sama pembuatan lagu sampai akhir Desember tuh aku dan tim aku tuh lagi mempersiapkan diri buat ngebangun company sendiri, company kreatif gitu. Dan kami bikin project pilot film pendek Merangkul Jarak yang tayang di channel YouTube Cinekrip. Teman-teman suka nonton review film gak sih? Pasti tahu channel Cinekrip dong. Nah, coba deh tonton film pendek yang judulnya Merangkul Jarak. Itu tuh aku yang tulis dan aku sama teman-teman aku yang ngedevelop atau mengembangin projectnya.
Jadi sebenarnya maksudnya aku yang waktu itu down banget gara-gara karyanya nggak jadi dipublish saat itu juga ngerasa sedikit terbantu lah dengan adanya proses development ini gitu. Jadi aku ngerasa terobati, wah aku ternyata bisa kok berkarya meskipun nggak sama penyelenggara yang itu, tapi sama tim yang lain gitu, sama teman-temanku dari kuliah, sama kenalan-kenalan baru. Dan di film pendek itu tuh aku sekalian memproyeksikan gimana sih ke depannya gitu, karena sebenarnya rencanaku untuk ngembangin company ini tuh udah sejak tahun 2020 awal, tapi karena waktu itu tiba-tiba pandemi, aku jadi nggak bisa fokus dulu deh, aku masih harus kerja di kantorku yang di Bandung gitu. Dan selama 3 bulan dari Oktober, November, Desember itu aku kayak mempersiapkan diri buat resign. Jadinya segala macam kerjaan freelance di luar kerjaan kantor aku ambil sambil bikin film pendek merangkul jarak juga. Jadinya kayak hektik banget dan nggak ada waktu buat mikirin channel YouTube atau Instagramku sendiri gitu. Jadi kayak aduh udah deh, nanti dulu deh jadi content creatornya, aku impianku yang ini tunda dulu deh, mending ngejar yang lain dulu gitu. Nah terus sebenarnya aku ngerasa takut sih waktu itu pengen resign gitu kan di saat-saat pandemi gini, dimana orang-orang tuh sebenarnya banyak yang kehilangan pekerjaan, tapi aku sendiri malah pengen cabut gitu dari kerjaanku. Jadi kayak aku tuh ada rasa kayak deg-degan, takut dan segala macem waktu itu yang bikin aku tuh jadi kerja keras gitu. Maksudnya kerja kerasnya tuh yang berlebihan. Kebalik ya, maksudnya ada paradoks gitu kan. Aku yang kehilangan motivasi karena satu hal, jadi ngelampiasin ke hal lain supaya kayak ayo Mi tetap produktif. Itu tuh sebenarnya nggak sehat sih, nggak sehat banget karena siangnya aku kerja, malamnya aku jadi kerja keras lagi gitu. Jadi weekend pun aku mikirin film, jadinya bener-bener nggak ada waktu buat diri sendiri waktu itu, yang bikin di akhir Desember tuh aku lumayan burn out. Tapi bukan burn out yang tanpa di apa ya, bukan burn out yang tiba-tiba terus nggak bisa ngapa-ngapain, cuman emang oke, aku udah capek banget. Jadi Desember setelah produksi film ini beres, aku mau istirahat dulu nih. Nanti deh bulan Januari aku pun mau istirahat dulu. Mungkin Februari aku baru bisa mulai bikin konten lagi sendiri gitu, buat diri sendiri, bukan buat orang lain. Dan saat ini posisiku udah freelance, aku udah nggak kerja sama siapa-siapa. Cuman alhamdulillah, puji syukur ada beberapa rezeki yang datang yang bikin aku tuh masih punya pekerjaan gitu, pekerjaan kontrak. Jadi ternyata ketakutan aku selama Oktober sampai Desember kemarin itu nggak terbukti gitu. Toh aku masih ada rezeki gitu di Januari ketika aku nggak punya kerjaan tetap. Nah, pembahasan mengenai resign di kala pandemi ini kayaknya aku bakal bahas dalam video tersendiri di minggu depan mungkin, atau minggu depannya lagi. Tapi pembahasan ini tuh menarik karena mungkin ada teman-teman yang ngerasain hal serupa gitu. Lagi pandemi tapi ngerasa udah nggak cocok sama pekerjaannya, atau ngerasa pengen nyoba kerjaan lain tapi kayak ada perasaan bersalah gitu karena orang-orang di sekitar kita tuh malah ada yang susah dapat kerjaan, ada yang kehilangan kerjaan, ada yang rezekinya tuh malah susah gitu. Jadi kayak gimana sih dealing sama perasaan bersalah itu dan gimana mempersiapkannya di kala pandemi ini. Maksudnya mempersiapkan resign ya. Nanti aku akan bikin videonya terpisah. Nah, oke, segitu aja curhatnya, dan aku bakal ngenalin diri lagi karena ibaratnya sekarang tuh tayang lagi, jadi kayak aku dari nol lagi lah gitu. Karena ternyata dari Oktober sejak aku vakum tuh ada aja yang nge-follow akun ini, ada aja yang nge-subscribe akun ini gitu. Jadi kayak nambah sekitar 300-an mungkin. Kayak aku aja kaget gitu loh, kok orang tuh masih ada yang mau ngikutin aku gitu, padahal kan aku udah nggak bikin video lagi gitu kan. Oke, jadi kita kenalan ulang ya. Halo, namaku Asmi Nur Aisyah, yang biasanya aku kalau di media sosial nyebut Asmi Nur Ais karena biar pendek, tapi teman-teman bisa manggil aku Asmi aja. Aku tuh di channel ini biasa bikin cover terjemahan karena aku suka banget sama series-series Asia, Korea, Thailand, Cina, tapi aku suka nyanyiin soundtracknya, cuman susah gitu kalau aku nyanyiin dalam bahasa mereka. Jadi aku terjemahin dan aku nyanyiin pakai terjemahan itu. Dan selain ngisi channel ini sama cover terjemahan, aku tuh suka beberapa kali bikin konten cerita-cerita tentang pengalamanku fangirling, tentang pengalamanku suka nonton BL, tentang apa yang aku suka gitu. Dan juga beberapa kali bikin konten edukasi ringan soal gender, orientasi seksual, dan hal-hal yang berkaitan dengan kesetaraan lah gitu kan. Tapi profesi aku yang sebenarnya adalah penulis dan konten kreatif. Jadi kerjaanku
bukan bikinin konten buat aku tapi buat orang lain. Kerjaanku yang sebenarnya ya kontennya bisa film pendek, bisa series, bisa web series, terus bisa konten buat media sosial atau YouTube gitulah. Itu pekerjaanku yang sebenarnya. Dan rencananya di tahun ini aku bakal mulai bikin konten podcast karena kayaknya seru juga gitu mencoba hal baru, dan aku juga punya sesuatu isu atau concern yang pengen disampaikan di luar isu gender, di luar hobi-hobi terjemahan gitu. Jadi menurutku medium baru itu cocok untuk aku coba gitu. Tapi beberapa kontennya bakal aku tayangin di channel ini. Jadi kayak cross konten gitulah. Nggak apa-apa ya teman-teman kalau channel ini nggak cuma diisi sama cover terjemahan aja. Karena aku pengen lebih banyak nebarin, maksudnya pengen lebih banyak channel itu ngasih manfaat gitu buat penontonnya. Nggak cuma ngasih have fun aja, pengennya sih gitu. Oke, segitu aja videoku kali ini. Makasih teman-teman yang masih mau ngikutin sampai sekarang, dan semoga teman-teman juga tetap bisa termotivasi. Aku juga tetap bisa termotivasi, jadi kita sama-sama bisa terus menjalani kondisi sekarang yang serba nggak pasti. Tapi mungkin alhamdulillah dengan udah adanya vaksin, semoga membaik lah ya tahun depannya lagi. Meskipun bencana selalu ada dan hal-hal yang buruk selalu ada, tapi ya kita terus doakan teman-teman yang kena musibah, dan doakan juga diri kita sendiri supaya bisa bertahan menghadapi kondisi yang serba tidak pasti ini gitu. Terima kasih. Annyeong.